Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Gagas Anugrah. Saya dari kelas 5 PGMID. Di sini saya akan menerangkan tentang praktek berbahasa berbicara. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui bahwa keterampilan berbahasa itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Dan di sini saya akan fokuskan ke pembahasan tentang keterampilan berbicara. Oke, selanjutnya adalah berbicara. Berbicara secara umum itu merupakan menyampaikan maksud berupa ide, pikiran, atau isi hati kepada orang lain menggunakan bahasa lisan agar maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Sedangkan bahasa lisan itu sendiri adalah alat komunikasi berupa simbol yang keluar dari alat ucap manusia, yaitu mulut. Ya, berbicara itu hakikatnya adalah pemindahan pesan dari sumber ke tempat yang lain. Nah, pesan yang akan dipindahkan ini harus diubah dulu dalam bentuk simbol yang mana nanti dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Keterampilan berbicara juga menunjang keterampilan menulis dan membaca. Apabila seseorang memiliki keterampilan berbicara yang baik, biasanya ia juga akan memiliki keterampilan menulis dan membaca yang baik juga dalam menyampaikan suatu informasi. Adapun bentuk-bentuk dalam berbicara, yang pertama itu ada berbicara di depan umum atau yang kita kenal sebagai public speaking. Ini bisa kita terapkan seperti berpidato di depan kelas ataupun bercerita di depan kelas. Kemudian yang kedua itu ada berdiskusi, dan ini sering terjadi apabila di suatu pembelajaran, yaitu berdiskusi antara guru dan siswa. Dan yang terakhir adalah debat. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan berbicara. Secara umum itu ada dua, yaitu faktor linguistik dan faktor non-linguistik. Faktor linguistik atau faktor kebahasaan merupakan faktor-faktor yang menyangkut masalah kebahasaan yang mana di sini seharusnya dipenuhi pada saat seseorang itu hendak berbicara. Contohnya seperti ketetapan ucapan, pemilihan kata, penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai, dan lain sebagainya. Adapun faktor non-linguistik atau faktor non-kebahasaan, yaitu yang tidak menyangkut tentang kebahasaan seperti sikap wajar dan tenang serta tidak kaku, ada penguasaan topik, gerak-gerik mimik yang tepat, kenyaringan suara, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah faktor penghambat kegiatan berbicara. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik ini merupakan faktor yang berasal dari diri pembicara, seperti kondisi fisik yang kurang sehat, contohnya seperti flu, dan ini menyebabkan suara itu bindeng dan tidak enak untuk didengar. Kemudian ada alat ucap yang tidak sempurna, seperti cedal. Seorang yang cedal itu susah untuk berbicara R. Dan selanjutnya adalah kesalahan dalam mengambil postur tubuh. Seperti seorang yang berbicara di depan umum dan dia melipat kedua tangannya, maka lawan bicaranya akan berpikir bahwa dia adalah orang yang sombong. Padahal si pembicara itu tidak bermaksud yang demikian. Kemudian yang kedua adalah faktor media. Yang mana faktor media ini berasal dari faktor linguistik dan non-linguistik, seperti kurangnya pengalaman dalam berbicara dan kurangnya pengetahuan tentang tata bunyi, seperti mengucapkan apotek, padahal yang benar seharusnya mengucapkan apotek. Kemudian yang ketiga adalah faktor psikologis atau faktor yang berasal dari mental pembicara. Contohnya seperti rasa malu, grogi, takut, dan lain-lain. Misalnya, ketika seorang berbicara di depan umum, rasa malu akan muncul karena ia berpikir malu dilihat orang banyak. Kemudian malu karena salah berbicara, dan juga takut untuk ditertawakan. Baik, untuk metodenya saya akan menggunakan metode demonstrasi menggunakan gambar ilustrasi. Nah, nanti kita bisa menerapkan metode ini pada kelas 3 semester pertama.
seperti ini. Selamat pagi anak-anak. Di sini kita akan belajar tentang masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, di sini Bapak membawa gambar ilustrasi yang mana nanti kita akan melakukan pembelajaran menggunakan ini. Nah, untuk tata cara bermainnya adalah nanti Bapak akan memilih salah satu dari kalian, kemudian kalian maju dan mengambil salah satu gambar ini, kemudian kalian memberikan tanggapan dan juga saran. Misalnya seperti ini. Nah, Bapak memilih gambar sungai yang kotor. Nah, kita memberikan tanggapan tentang gambar sungai yang kotor ini. Tanggapannya adalah sungai yang kotor akan mengakibatkan lingkungan yang tidak sehat dan juga tidak nyaman, serta menimbulkan munculnya bibit penyakit. Nah, untuk sarannya adalah sebaiknya sungai tersebut dibersihkan dengan bersih, kemudian sebaiknya orang-orang di sekitar sungai tersebut itu membuang sampah pada tempatnya. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar anak yang makan tetapi belum cuci tangan. Nah, tanggapannya adalah tangan yang kotor akan menyebabkan timbulnya penyakit. Nah, seperti penyakit perut. Solusinya adalah sebaiknya anak tersebut sebelum makan itu mencuci tangan terlebih dahulu agar dia terhindar dari penyakit. Nah, seperti itulah penggunaan metode demonstrasi menggunakan gambar ilustrasi. Hal ini diharapkan agar peserta didik nanti bisa menjelaskan tentang tanggapan dan saran yang tepat dan penggunaan kata yang tepat juga. Dan juga untuk membiasakan mereka berbicara di depan umum. Nah, itulah penjelasan tentang keterampilan berbahasa, berbicara. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.